Ini baru cuci pertama lur. Si hitam kan dalamnya tuh hitam. Ada langkah-langkah kedua. Ini baru bentar lagi dipreteli, cuci bersih yang beneran. Nah ini setelah kita pretelin kayak gini lur. Raya tuh. Padahal ini sudah dicuci loh ya. Ini tuh hitam semua kan. Hitam semua. Nih klepnya juga tuh parah. Klepnya parah lur. Tuh parah. Nah. Tuh parah kan. Super parah. Ntar kita lihat hasilnya. Terus dalamnya ini. Dalamnya ini juga kita lihat. Tuh lihat tuh. Sekotor itu kan. Ini harus kita bersihkan nih lur. Kayak gini. Parah kan. Ini di dalam sender kop nih kayak gini kotornya lur. Sekarang kita bersihkan lagi. Padahal ini udah ketiga kali nih si kayak gini. Tapi kalau saya itu penting ya, bersihan itu penting karena nanti akan nggak mengikis atau menggores kalau mesin yang kita pasang. Tuh kebakar semua nih Kalau udah gini nih, aduh untung dibongkar. Kalau nggak dibongkar tuh lihat sampai kayak gini nih keraknya ya. Tuh lihat hitamnya tuh sampai dalam. Apalagi yang ini nih, bakar semua. Tuh lihat tuh, ya. Tuh lihat tuh, bakarnya sampai kayak gini. Di tangan aja kelihatan, Ya. Ya kita benar-benar dulu. Nih ya. Ya. Iya Al. Ini nih agak insolan nih. Aduh, ini berat ini. Ya udah. Udah nggak mau sekolah kan? Baik, selamat pagi ini di garasi Om Yoyo yang di Jakarta ya. Kita kedatangan tamu Fadoki ya. Om Fadoki ini mobilnya ngalami trouble, terjadi overhead. Ini terjadi overhead, cuma alhamdulillahnya dia merasa ketolong. Dulu pernah dipasang MCI. Jadi ini mau saya hilangkan overheadnya. Tentu skir klep, ganti seal supaya nggak ngebul, ganti ring piston. Terus ini juga mau tak pindah. Sekalian ini tak copot nanti. Mungkin dari sini bisa juga. Harusnya semuanya biar asik lur. Pagi hari ini baru ini tanggal 3 ya. Tanggal 3 udah dapet dari Bekasi loh ini ke Jakarta ya. Nekat. Karena dulu pernah nah, ini kita cuci dulu. Kayak air aja lur, nggak usah takut lur. Tuh. Ya, biar kotorannya keluar dulu lur. Ya kan sedep gitu loh. Mobil itu bersih. Habis ini baru turun mesin. Nah, turun separuh. Tuh ya. Itu kan kotor semua nih. Tuh lur. Ya, gimana ya namanya. Tuh kan enak lur. Panas ya. Yang penting bersih dulu. Tuh lur. Kita siramnya aja dulu. Ini kan udah kena sabun ya. Tapi dia nggak begitu panas. Cuma ini kita preteli. Sebelum kita preteli kita cuci dulu mesinnya lur.
Kita proses cuci ya, bersih. Bagaimana nanti proses pencuciannya, Lur? Kita harus pakai solar sama ini ya, sama sabun colek. Sampai kotor kayak gini ya. Tutupnya juga ini pasti hitam tuh. Ini kalau overhead tuh pasti gini, kebakar semuanya, Lur. Yuk kita operasi yuk. Nah ini kita membersihkan nih. Ini akibat panas yang berlebihan terjadi overhead. Gini, moga-moga slender kopnya ini tidak bengkok. Yang ditakutin itu kalau bengkok. Jadi kita harus bersihkan dulu. Yang ditakutin bengkok. Semoga tidak bengkok ya. Ini juga ya biasa kalau anu pakai ini, pakai apa? Solar ya. Iya. Sama Sabun. sama sabun colek. Ini. Tuh kotor kan? Nah, Tuh kotornya. Oh ya kan? ya. Kita lihat. Oke dulu. Ini kita deketin aja sini. Kita kalau bongkar itu yang diperlukan tuh bersih-bersih karena supaya dia nggak masuk ke jalur oli. Kan kalau katana itu karena lama nggak dibongkar pasti hitam-hitam kayak gini tuh, lihat. Deketin Al. Biar tahu nih kotor-kotorannya ya. Ini harus kita bersihkan supaya apa? Supaya nanti kita pasang lagi nih. Enak bautnya sampai kayak gini ya Al. Nih kita lihat Al. Loh, nggak mau dibuka ininya. Udah apa? Udah kering ya Al. Tuh. Tuh. Oh, tuh lihat tuh. Tuh lihat sampai kayak gini. Deketin ya. Ya, deketin ah. Ini loh. Tuh. Sampai pakainya sampai kayak gini, Lur. Jadi keripik ini ya. Tuh. Bukan. Rama nih bersihin kayak gini ini paling susah. Ya. Tuh kan kotor sekali kan? Ya udah. Hitamnya deketin. Ya, sini. Udah. Mau bersih ah? Ya. Putih kan? Ya. Sabar. Ya. Ya. Tuh kan bersihan nih ya, putih ya? Putih nggak? Putih. Tinggal dikit nih. Nih. Kalau isi ini nggak bisa sekali aja ya Al. Kali-kali ya. Iya. Nih, putih nggak? Mulai putih ya. Nah, ya. Yuk, selamat berjumpa kembali. Tadi pagi saya kedatangan tamu dari Bekasi ya. Dia mengalami overhead. Jadi tuh overhead itu apa ya? Yang terlampau panas berlebihan. Nah, untungnya tadi udah saya bongkar, slender kopnya tidak mulet. Rata-rata kan biasanya mulet, Lur. Tapi ini tidak mulet. Cuma kalau sudah terjadi overhead gini, kan jelas itu apa ya?
ring ring piston, ring piston atau ring shaker dia akan mengalami lemah ya. Dengan sendirinya tenaga berkurang, terus gelembung air di radiator juga ada, itu udah efeknya. Ini tadi udah saya turunin. Altap, orang suruh buka pintu, ini tadi udah saya turunin. Ini udah saya turunin ke, nanti ini pasti ganti ring piston lur. Ini pasti ganti ring piston. Nah, kalau sudah gitu kan pasti mengeluarkan modal itu di atas 5 ya, bisa 7 atau kalau sampai metal jalan semuanya kita rapikan. Ya udah, mau tidak mau kalau kayak gini udah turun mesin. Nah, supaya nggak terjadi tanggung-tanggung, ya mau nggak mau kayak nanti dikontrol semua dari seal semua ya, mulai seal as, terus seal kopling, seal as atas, as bawah, harus kita sekalian aja kita bongkar total. Itu memerlukan biaya antara ya 9 bisa 11 juta. Kalau sampai, apalagi kalau sampai terjadi metal jalan, metal duduk ya. Ya tapi kalau bengkel lain bisa ya murah gitu, berapa juta bisa, cuma ya gitu. Ya ini seperti ini contoh, dia habis ganti kopling ya kayak gini. Nah, coba nanti kalau saya yang masang, sampean bisa ngelihat hasilnya. Ini bersih semuanya ya. Ya ini pembersihan ini aja lama ini tadi. Apalagi tadi saya membicikan bagian atas ya. Sender kop tadi udah saya senter, dia tidak ngalami treble ya. Jadi kalau tuh, ini kalau gini nih, makanya saya menemukan cara menghilangkan overhead itu sangat berguna. Kalau untuk pindah saluran radiator itu, ini kan belum dipindah. Mungkin ini nanti akan saya bongkar, ini saya pindah sini. Supaya tidak terjadi lagi overhead kayak begini ini banyak loh yang kayak begini ini nggak 1 2. Ya udah kalau sudah gini katana atau Jimmy yang dikatakan badak nggak jadi badak lagi karena nanjak apapun tenaga itu berkurang. Berkurangnya dari mana? Dari ring piston. Nah ring pistonnya itu memang bisa aja nggak diganti, cuma makin lama makin lemah, terus ngerembet ke sini, ke rumah shaker atau rumah piston ini ngalami baret-baret. Itu yang saya maksud ya. Ini tadi hitam sekali. Coba kita periksa sender kopnya ya. Kita periksa sender kopnya lur. Kita periksa sender kop ini udah habis saya cuci, padahal tadi udah hitam lebat ya. Ini sender kopnya. Ini tadi udah saya senter. Aduh. Ini tadi udah saya senter, dia masih, biasanya kalau ini bengkong, kalau overhead atau panasnya sangat berlebihan dia nggak ngerti. Ini sampai bengkong, wah makin repot. Tapi tadi ada ketara lur, kebengkongan tadi itu terletak di 2 baut yang kencang sekali, berarti itu agak mulet. Nah ini nanti ini biasanya saya copot, ini saya copot terus saya amplasin, di amplas pakai kaca atau apa biar sedikit agak lurus. Tuh lur, ini tadi hitam lebat sekali ya Al ya, hitam lebat. Ini akibat, nah ini, aduh, nah ini udah enak, padahal tadinya hitam sekali, ini masih hitam nih. Ini besok dipretelin. Kalau sudah terjadi overhead gini, kita skir, habis skir ganti seal klep, baru bisa enak. Nah, kayak gitu. Cuma yang paling utama adalah mengganti ganti ring shaker, karena dengan sendirinya ring shaker atau ring piston itu lemah lur. Di lemah itu dengan sendiri powernya atau tenaganya kurang. Ya, power atau tenaganya kurang. Ini udah hitam sekali nih. Apalagi tutup ini tadi.
Waduh, ini lagi saya cuci satu-satu. Kembali lagi kita ke mobil Al. Padahal ini mobil masih super orisinil ini. Ini mobil tahun 97. Mah orisinil. Banyak gembreng-reng. Tuh. Pintunya aja enak. Tuh kan enak kan? Ini tadi saya pretelin, saya taruh sini nih barang-barangnya. Ya. Nih. Tuh enak kan? Ini 97 lur. 97. Mak ini nanti saya selesai capek bongkar lagi, dicuci, dibagusin lagi lur. Bagaimana supaya paling enggak kayak baru. Cuma kalau sudah kayak gini, kalau sampean itu cuma asal bengkel ya bisa aja murah. Cuma nanti nggak sampai setahun bermasalah lagi gitu. Jadi kalau saya sendiri yang ngatasin, itu minimal 9 juta. Bilang ya, karena metal jam, metal duduk, semua kita kontrol. Sampai seker, apalagi kalau sekernya itu sampai diganti. Waduh, ya lebih tinggi lagi. Demikian lur, makanya usahakan kalau punya katana jangan sampai overheat atau panas berlebihan. Ikutin cara saya memindahkan saluran. Ya, jangan terpengaruh oleh pakai pen Karimun. Ya bagus, cuma dia nggak bisa ngatasin gitu loh. Kalau awal aja mungkin pennya masih bagus, lama-lama dia lemah gitu loh. Yang bagus itu nempel di mesin, puterannya begitu mesin pelan ya pelan, mesin kenceng ya kenceng. Nah itu yang bagus. Dulu ada orang pinter saya kasih tahu malah ya gitulah, biasa orang Indonesia itu gitu. Nggak mau ini. Kalau ini udah enak ini nanti kita saksikan ya besok waktu pemasangan saya. Demikian sedikit info, jangan sampai kita kena masalah overhead karena biayanya cukup lumayan, apalagi sampai turun mesin gini, mau nggak mau dana yang dikeluarkan cukup besar ya. Oke Al, gitu aja ya bersama Altap. Nah ini tadi, nah ini kan kelihatan ya, muka-muka ini besok saya bongkar, metal jalan, metal duduk, metal bulan, kita akirkan lagi, kita slab, terus sil ini, sil as belakang, semua kita kontrol. Ini mau nggak mau, kalau sudah terjadi turun mesin gini jangan mau murah atasnya aja, nanti masalah. Karena begitu awalnya timbul panas, memang dari atas ya, dari sender head ke atas tuh bisa diatasi. Cuma yang bawahnya, yang oli habis kebakar itu kan sil-silnya nanti mulai bocor. Itu aja infonya. Demikian, semoga sedikit pengalaman saya ini ada manfaatnya. Oke lur, itu aja dari Yoyo The Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Ini akibatnya kalau apa? Overheat ya. Tentunya begini nih. Ini mesinnya kayak mesin angkot. Ya, Iya. hitam, iya. Deketin mesinnya nih. Nah, gini, ini pakai solar lur. Habis pakai solar nanti sama sabun colek ya. Nah, ini biarkan dulu apa ya? Yang oli-oli yang sudah nempel bertahun-tahun ini kena solar. Nanti kalau sudah kemasukan solar gini, kita menggunakan apa, sabun colek ya Al. Ya. Aduh, kita angkat. Nah ini kayak ini, nih pompanya nih. Tuh sampai kayak gini nih. Ya, kotornya ya. Iya. Ini akibat sininya bocor, huh? Udah. Nanti ini. Ada oli campur tanah ini. Tuh, lihat tuh. Kelihatan kan? Kelihatan. Tuh kan. Tuh. Kita harus jadikan baru lagi ya Al. Iya.
Kelihatan deketin ini. Tuh kan kotorannya ya. Ini kompa oli ya gini, ntar diganti paling. Kompa olinya kita ganti aja ntar. Hah? Biar oke, mobilnya tuh hitam semua ya Al. Iya. Aduh. Aduh. Ini mau nggak mau tanah campur oli ya. Iya. Dah. Ntar lagi. Akibat overhead ya Al. Iya. Ini nih semuanya nempel. Oke, nih lihat nih cucinya. Hah? Iya. Oke deh. Kita ya gini akibat kalau habis kena overhead. Jadi gini. Ya sekalian deh kita bongkar mesin. Soalnya kalau cuma bagian atas tok, rata-rata bagian atas tok itu karet-karet bawah, karet yang di mobil ya, kayak seal yang di mana roda gila atau seal yang di puller depan itu dia bocor dikit semua. Orang-orang kan biasanya cuma ngatasi atas tok, karena kalau atas itu kan daerah overhead biasanya disitulah yang dia, padahal ini efeknya ini kayak begini nih, kemana-mana olinya kan bocor. Nanti kalau diisi oli udah nggak bakal bisa kering. Di lantai itu selalu selalu kotor karena netesnya itu bocornya kalau pas oli jalan atau apa itu yang bahaya loh. Jadi kalau udah terjadi overhead diusahakan ya diturunin sekalian. Makanya supaya nggak terjadi overhead itu ikutin seperti cara saya itu mindah saluran radiator ya. Udah matiin dulu ada. Ya, cukup. Enak kan? Cuci kan ya? Ya. Ya. Oke. Nah, ini juga. Tuh. Kalau solar sama apa? Sabun. Nah, sabun colek hasilnya gini lur, putih tapi bersih ya. Tuh bersih kan? Ada yang beli? Nggak ada. Kan gini-gini nih hilang. Kan ini pojokan solar. Kelihatan hitam kan? Iya. Ini sama nih, lihat. Tuh kalau solar gini. Solar dicampur sama sabun pencolek. Iya. Iya. Nah, ini baru cuci pertama lur, si hitam kan dalamnya tuh hitam. Ada langkah-langkah kedua, ini baru bentar lagi dipreteli, cuci bersih yang beneran. Nah ini setelah kita pretelin kayak gini lur, raya tuh. Padahal ini sudah dicuci loh ya. Ini tuh hitam semua kan, hitam semua. Nih klepnya juga tuh parah, klepnya parah lur, tuh parah. Nah tuh parah kan, super parah. Ntar kita lihat hasilnya. Terus dalamnya ini juga kita lihat. Tuh lihat tuh, sekotor itu kan. Ini harus kita bersihkan nih lur. Ya gini, parah kan?
Ini di dalam senderkop nih kayak gini kotornya loh. Sekarang kita bersihkan lagi. Padahal ini udah ketiga kali nih si kayak gini. Tapi kalau saya itu penting ya, bersihan itu penting karena nanti akan nggak mengikis atau menggores kalau mesin yang kita pasang. Bakar semua nih. Kalau udah gini ini, aduh, untung dibongkar. Kalau nggak dibongkar tuh lihat sampai kayak gini nih keraknya ya. Tuh lihat hitamnya tuh sampai dalam. Apalagi yang ini nih, bakar semua. Tuh lihat tuh, ya. Tuh lihat tuh, bakarnya sampai kayak gini. Di tangan aja kan kelihatan, Ya. Ya kita benar-benar dulu. Nih ya. Ya. Ya Al. Ini nih ada insoler nih. Aduh, ini berat ini. Ya udah. Pagi-pagi. Ya, ini kita harus ribet ya, dekat saja sini. Ini sini. Nah, supaya suara saya juga kedengeran kalau dekat. Ini kan kalau overhead tuh begini loh, ya, kemana-mana. Kita, aduh, kalau biasa sih asal gitu. Cuma kalau saya nggak mau ya, harus betul-betul bersih nanti di sela-sela ini. Kita pakein geraji ini kotorannya biar keluar semua gini kira-kira tuh. Jadi nggak semudah seperti itu kalau apa ya, makanya kalau ada ongkosan murah ya gimana, dia disuruh kerja kayak gini mau gratis ya nggak mungkin dong. Sedangkan apa ya, tukang bangunan aja berapa, coba dihitung. Murah bagus ya bangkrut gitu loh. Jadi pikirkan ke sana, kalau betul-betulin ya nggak terlampau mahal, cuma bisa coba lah bersihin gini. Ini nggak, untuk mesin yang kebakar itu nggak cukup 5-4 hari, nggak cukup, bisa seminggu itu. Ini aja udah dicuci 3 kali nih masih kayak gini Nur, masih kayak gini Lur. Ini kompa aja, kompa bensin kompa oli bisa sampai kayak gini, padahal udah dicuci berkali-kali itu. Ya nanti kalau nggak bisa ya diganti, soalnya itu orsinilnya sayang. Kayak ini kan ya, mau nggak mau. Gini ini belum selesai sampai di situ. Kita harus betul-betul. Ini di lubang apa ya, rumah seker ya, rumah ring sekernya harus bersih supaya nanti masuk sekernya enak. Kan ini mau diganti baru ring sekernya. Ya itu nanti kita kabar lanjutnya. Maaf dulu, ini kita menghaluskan rumah apa ya, rumah piston atau rumah seker. Nah ini kan nah, kelihatan ya. Kita rapikan. Aduh ngapain tuh, lihat tuh bikin bersihin apa tuh, aduh masih ada yang kotor tuh rumahnya tutup gitu ya. Ya cukup. Aduh, mau dong. Ini tadi udah. Mana itunya? Ini ya. Pakai ini aja. Repot ya.
Ini 14 itu 12. 14 mana? Ini. Soalnya kadang-kadang kalau udah mancep ini, Dum. Ya. Gitu aja ya. Keluarnya ini loh. Itu. Tinggal ngeluarin. Tidurin dulu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya harus ganjel ini tidak bisa lupa ya. Udah. Aduh. Biar dicuci ya. Jangan sampai lepas, Udah. Ya kan? Aduh, ya udah. Matiin dulu. Ini kayaknya ada lubang. Iya tuh. Iya. Lubang. Ya. Ya. Ini mampet. Ini yang lubang. Ya. Iya, itu dong. Ini lubang juga. Iya. Ini apa ini? Ini ya? Mana? Ini kok nggak ada? Ini. Oh ini. Ya. Iya. Ini yang tengah nggak ada ya? Sip. Keluar. Lihat nih, hitam kan? Lihatin nanti kan putih. Oh, putih kan? Ya. Ini hitam kan? Ya. Deketin. Kita gosok. Putih. Oke. Ya, mantap. Udah. Ya. Mas Andri. Ya. Indra. Mau Mas Indra keluar tak? Iya. Kita semprot tuh, kilap kan? Gelap. Ya baru. Ya, ini cara mengatasi kalau sudah terjadi overhead. Jadi harus kita bersih. Kalau cuma turun mesin, ganti ini nggak sampai bersih gini itu kilap kayak baru. Gelap. Kayak baru kan? Ya. Nah, oke dah. Masukin dum. Kita harus pakai tangan dulu nih dikit-dikit untuk merasakan ya dum. Untuk merasakan ya. Rasa. Harus seret dikit aja nggak apa-apa ntar pakai mesin. Ini jangan lupa ya. Ada ini 5. Kan ada tulisan 4 ya. Iya. 3, 2, 1. Jadi ngarahnya ke depan. Ini ada panah. Ini cara untuk apa ya? Ngerakit mesin ya. Kayak gini baru kita kencengin. Iya, Dum. Iya. Bener nggak nih, Dum? Liatin tuh. Bener nggak tuh Al? 1, 2, 3, 4-nya. Bener nggak? Angka-angkanya ini loh. Iya. Udah. Udah. Ini kita tes dulu ininya muter enggak nih, enteng Enteng. tuh pakai tangan aja enteng kan, baru
mulai kita kencangkan tuh yang paling kencang ini. Nomor paling tengah sama tengah, baru pinggir sama pinggir. Yuk kita tes yuk, kunci 14-nya. Ini aduh. Kita kencangkan. Ini harus ada ukurannya. Ambil ukurannya, Le. Nah, ini udah mulai kencang. Tahu kan ukuran yang panjang tuh, Le? Kalau ini sama ini sudah kita rasakan. Enteng kan? Baru ini kita kencengin. Kita rasakan. Masih enteng. Jadi kalau saat terjadi baut semuanya harus posisi enteng. Nah, ini kan longgar dia. Ya. Iya. Nah, ini mulai kita kencengin. Ini lagi. Nah, ini kita rasakan dulu. Masih enteng? Masih. Masih enteng. Kayaknya di mobil deh, Dum. Mobil. Ya yang waktu itu dibuat itu apa? Kunci roda. Udah matiin dulu. Korea. Hah? Lihat nih, tuh kotor kan? Ini juga, iya. Nah, sekarang kita sudah siap ini dikasih solar sama apa? Sabun colek. Sekarang kita cuci ya lah, Al. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, cuci kotornya sampai kayak ini ya. Ini udah, nyuci ada kali udah 4 kali ini ya. Aduh, kebakar sih ya. Kebakar sini. Tuh mulai putih kan? Ya. Iya. Kalau ini ya perlu sih ya kebersihan itu, karena kalau nanti apa ya banyak yang udah kebakar gini, kalau dalamnya nggak bersih dia tetap nanti masuk ke oli kan. Kalau sudah masuk ke oli repot kan, bisa olinya cepet. Kalau kotor doang nggak apa-apa, membawa ini loh apa intip-intipnya. Dia masuk nanti masuk ke pompa oli, masuk ke lubang-lubang setang, lubang metal jalan, metal duduk, loh kan udah bersih kan? Dah. Nih, lalu sekarang ini kita lihat nih. Pokoknya kita harus bersihan lah kalau untuk katana ini. Kalau yang sudah base overhead, walaupun nggak overhead, cuma rata-rata kalau sudah overhead itu gosong dalamnya. Jadi kita harus ekstra betul-betul bersihin. Bisa aja kita benerin sebentar enak, cuma nggak tahan lama. Nggak tahan lama itu karena apa? Dalamnya kan masih banyak oli hitam ya yang kebakar. Ini nanti problemnya itu kayak ini nih, lihat. Padahal kemarin ini hitam ya, Al? Iya. Ini hitam kemarin. Tuh. Nah, habis ini kita skill clap, kita cuci lagi. Kenapa kok dicuci? Karena kalau dicuci gramnya skur kan bersih. Kayaknya sebetulnya mobil kita bongkar mesin itu nggak perlu pinter-pinter amat, pokoknya teliti, bersihan. Kalau pinter nggak bersihan ya tetap aja cepet rusak ya, Al. Ini rata-rata kalau saya biasanya itu 4-5 tahun nggak apa-apa masih kan. Tapi kalau orang yang ngerawat ya tahan lama ya, Al. Iya. Nah, ini lubang-lubang ini perlu kita tuh bersihkan sekarang. Iya. Ini belum selesai, di situ aja.
Tuh lihat. Ntar ini habis gini masih dicuci finishing. Kalau habis apa? Skir ya Al? Habis skir klep. Ini padahal udah ada 4 kali apa 3 kali nyuci sampai lupa saya. Saking kotornya, soalnya dalamnya hitam semua. Bukan apa-apa ya, takutnya nanti waktu apa Al? Waktu ini waktu mesin udah dipasang enak ya, bekas oli kotor-kotor nih pasti masuk ke dalam. Nah terjadinya lah apa ya, kotoran masuk ke pompa oli. Terus kan di dalam-dalam ini ada penuh dengan lubang oli pada mampet karena bawa kotoran yang oli habis kebakar. Enggak lebih bisa ya, nggak mau harus begini lur. Tuh keluar semua kan ya. Bersih kan Al? Iya. Bersih ya? Bersih. Air tuh paling aman ya. Nah kita tes dulu Al, ini Al. Mana ini ya? Iya. Keluar nggak sana? Ada yang keluar nggak? Ada. Kok kecil keluarnya? Ini loh. Oh gede ya? Iya gede. Ya. Ini ada yang mantul nggak sini? Nggak liatin. Nah kita harus tiup lagi sini, bahaya ini. Kan ada lubang. Keluar. Ini kan ya, lihat keluar. Nah itu kan serunya gitu karena dia buat apaan? Buat jalannya oli. Iya. Ini jalannya oli. Ya udah cukup lah. Kita proses skir klep ya. Saya pakai bor, ini bornya. Ini pakai bor, nih kelihatan kan? Bor tak sambung selang ini bisa naik turun. Ini ya. Ini udah saya kasih obat ya. Ini coba ya tuh. Obatnya itu awalnya kasar. Nanti kalau udah selesai yang finish sealing ya. Awalnya kasar dulu kita. Ini nama skir klep. Ya, kalau apa ya? Kalau terjadi overhead tuh mau tidak mau harus begini. Ini proses skir ya, skir klep. Ini prosesnya. Tuh. Ya, naik turun. Nah, ya akan madun pakai bor. Harus sabar kalau skir klep tuh ya nggak bisa sejam 2 jam, bisa lama proses skir klep. Ini kita menghaluskan rumah apa ya, rumah piston atau rumah seker. Nah ini kan nah, kelihatan ya. Nah, kita rapikan.
Tuh, aduh ngapain tuh liatin cuciin ya. Dibersihin apa tuh? Aduh masih ada yang kotor tuh rumahnya. Tutup gitu ya. Ya cukup. Aduh, mau dong. Ini tadi udah. Mana itunya? Ini ya. Pakai ini aja. Oh, repot ya. Ini 14 12. 14 mana? Ini. Soalnya kadang-kadang kalau udah mancep ini dong. Ya. Gitu aja ya. Keluarnya ini loh. Itu. Tinggal ngeluarin. Tidurin dulu. Ya udah nggak apa-apa. Awas harus ganjel ini tidak bisa lupa ya. Udah. Aduh. Harus dicuci ya. Oke. Jangan sampai lepas, Udah. Ya kan? Aduh, udah. Matiin dulu. Ini kayaknya ada lubang. Iya tuh. Iya. Lubangnya. Iya. Iya. Ini mampet. Ini yang lubang. Iya. Iya, itu dong. Ini lubang juga. Iya. Ini apa ini? Ini ya? Mana? Ini kok nggak ada? Ini. Oh ini. Ya. Ya. Ini yang tengah nggak ada ya? Sip. Keluar. Lihat nih, hitam kan? Lihat nih, nanti kan putih. Oh, putih kan? Ya. Hitam kan? Ya. Deketin. Kita cocok. Putih. Ya, mantap. Udah? Ya. Mas Andri? Iya. Mau Mas Indra keluar, Pak? Iya. Kita semprot tuh, kilap kan? Kilap. Ya, baru. Ya, ini cara mengatasi kalau sudah terjadi overhead. Jadi harus kita bersih. Kalau cuma turun mesin, ganti ini nggak sampai bersih gini, itu kilap. Kayak baru. Kilap. Kayak baru kan? Iya. Nah, oke deh. Masukin tuh. Kita harus pakai tangan dulu nih dikit-dikit untuk merasakan ya dong. Untuk merasakan ya. Rasa. Harus seret dikit aja nggak apa-apa, ntar pakai mesin. Ini jangan lupa ya. Ada ini 5. Kan ada tulisan 4 ya. Iya. 3, 2, 1. Jadi ngarahnya ke depan. Ini ada panah. Ini cara untuk apa ya, ngerakit mesin ya. Kayak gini baru kita kencengin. Iya dong. Iya. Bener nggak nih dong? Liatin tuh. Bener nggak tuh Al? 1, 2, 3, 4-nya.
Bener nggak? Angka-angkanya ini loh. Iya. Udah. Udah. Ini kita tes dulu ininya muter nggak nih, enteng. Tuh pakai tangan aja enteng kan, baru mulai kita kencangkan tuh yang paling kencang ini nomor paling tengah sama tengah, baru pinggir sama pinggir. Yuk kita tes yuk, kunci 14-nya ini. Aduh, kita kencangkan. Ini harus ada ukurannya, ambil ukurannya Le. Nah ini udah mulai kencang. Tahu kan ukuran yang panjang tuh Le? Kalau ini sama ini sudah kita rasakan. Enteng kan? Baru ini kita kencengin. Kita rasakan. Masih enteng. Jadi kalau saat terjadi baut semuanya harus posisi enteng. Nah ini kan longgar dia. Ya. Nah ini mulai kita kencengin. Ini lagi. Ini kita rasakan dulu. Masih enteng? Masih enteng. Kayaknya di mobil deh, Dung. Mobil. Ya yang waktu itu dibuat itu apa? Kunci roda. Udah matiin dulu. Korea. Lihat nih, tuh kotor kan? Ini juga, iya. Nah, sekarang kita sudah siap ini dikasih solar sama apa? Sabun colek. Sekarang kita cuci ya lah, Al. Kelihatan nggak? kelihatan. Nah, cuci kotornya sampai kayak ini ya. Ini udah, nyuci ada kali udah 4 kali ini ya. Aduh, kebakar sih ya. Kebakar sini. Tuh mulai putih kan? Ya. Iya. Kalau ini ya perlu sih ya kebersihan itu, karena kalau nanti apa ya banyak yang udah kebakar gini, kalau dalamnya nggak bersih dia tetap nanti masuk ke oli kan. Kalau sudah masuk ke oli repot kan, bisa olinya cepet. Kalau kotor doang nggak apa-apa, membawa ini loh apa intip-intipnya. Dia masuk nanti masuk ke pompa oli, masuk ke lubang-lubang setang, lubang metal jalan, metal duduk, loh kan udah bersih kan? Ya. Nih, lalu sekarang ini kita lihat nih, pokoknya kita harus bersihan lah kalau untuk katana ini. Kalau yang sudah base overhead, walaupun nggak overhead, cuma rata-rata kalau sudah overhead itu gosong dalamnya. Kita harus ekstra betul-betul bersihin. Bisa aja kita benerin sebentar enak, cuma nggak tahan lama. Nggak tahan lama itu karena apa? Dalamnya kan masih banyak oli hitam ya yang kebakar. Ini nanti problemnya itu kayak ini nih, lihat. Padahal kemarin ini hitam ya Al. Iya. Ini hitam kemarin. Tuh. Ntar habis gini kita skill clap,
kita cuci lagi. Kenapa kok dicuci? Karena kalau dicuci gramnya sekur kan bersih. Kayaknya sebetulnya mobil kita bongkar mesin itu nggak perlu pinter-pinter amat, pokoknya teliti, bersihan. Kalau pinter nggak bersihan ya tetap aja cepet rusak ya Al. Ini rata-rata kalau saya biasanya itu 4-5 tahun nggak apa-apa masih kan. Tapi kalau orang yang ngerawat ya tahan lama ya Al. Iya. Nah ini lubang-lubang ini perlu kita bersihkan sekarang. Iya. Ini belum selesai, di situ aja. Tuh lihat. Ntar ini habis gini masih dicuci finishing. Kalau habis apa? Skir ya Al. Habis skir klep. Ini padahal udah ada 4 kali apa 3 kali nyuci sampai lupa saya. Saking kotornya, soalnya dalamnya hitam semua. Bukan apa-apa ya, takutnya nanti waktu apa Al? Waktu ini waktu mesin udah dipasang enak ya, bekas oli kotor-kotor nih pasti masuk ke dalam. Nah terjadinya lah apa ya, kotoran masuk ke pompa oli. Terus kan di dalam-dalam ini ada penuh dengan lubang oli, pada mampet karena bawa kotoran yang oli habis kebakar. Enggak lebih bisa ya, mau nggak mau harus begini lur. Tuh keluar semua kan ya. Bersihkan Al. Iya. Bersih Al. Bersih. Nih. Air tuh paling aman ya. Nah kita tes dulu Al, ini Al. Mana ini ya? Iya. Keluar nggak sana? Ada yang keluar nggak? Ada. Kok kecil keluarnya? Ini loh. Oh gede ya? Iya gede. Ya. Ini ada yang mantul nggak sini? Nggak liatin. Nah kita harus tiup lagi sini, bahaya ini. Kan ada lubang. Keluar. Ini kan ya, lihat keluar. Nah itu kan serunya gitu, karena dia buat apaan? Buat jalannya oli. Iya. Ini jalannya oli. Ya udah cukup lah. Liatin bornya. Naik turun. Pasang mic dulu nah. Kita proses skir klep ya. Saya pakai bor, ini bornya. Ini pakai bor, nih kelihatan kan? Bor tak sambung ini bisa naik turun. Ini ya. Ini udah saya kasih obat ya. Ini coba ya tuh. Obatnya itu awalnya kasar, nanti kalau udah selesai yang penicillin ya, awalnya kasar dulu. Kita ini nama skir klep. Kalau apa ya, kalau terjadi overhead mau tidak mau harus begini. Ini proses skir ya, skir klep. Ini prosesnya. Tuh.
turun. Nah, turun. Nah, ya. Akan madun pakai bor. Harus sabar kalau skill klep tuh. Ya nggak bisa sejam 2 jam, bisa lama proses skill klep. Selamat bertemu kembali. Saat ini saya mau pasang, kan kemarin habis saya sekir. Sekarang ini gimana caranya pasang seal klep, masang per, terus masang pelatuknya, masang asnya ya. Akan saya praktekkan bagaimana gitu ya. Ini saya sealnya menggunakan SJP lur. SJP ya, seal dari Suzuki. Ini pasang seal nanti bentar lagi nih pasang seal. Ini juga udah saya persiapkan semua. Nanti jadi gini, kalau mau masang tuh baik lem apapun harus kita sediakan. Kita harus rakit atas dulu. Slender kop harus kita rakit dulu. Nanti kalau ring saya menggunakan ini. Ring emang agak mahal cuma kalau sudah bongkaran lebih bagus ini kalau menurut saya ya, untuk ring shakernya. Kalau untuk packing full setnya saya pakai SGP juga tuh, SGP ya, semua itu kira-kira kayak gitu lur. Ini akan saya mulai dulu bongkar-bongkar. Ini juga nanti dibongkar. Udah saya siapkan penggantinya ini, kan saya ganti nih ya. Kalau carry gini, kalau katana miring ke sana. Lur, ya ini juga udah saya belikan. Ini punyanya Grand Max bagian bawah, biar nggak terjadi overhead lagi. Oke, itu aja. Kita tak mulai masang seal ya. Saya kalau masang seal menggunakan kunci shock nomor 11 buat ngetok. Ya, kita mulai ya. Oke. Kalau ini jangan lupa ya, nanti buat dorong sealnya ya, supaya masuk ke sini nih kita pakai kunci shock. Ingat ya, nomor 11. Jangan nomor 12 kebesaran, nomor 10 kekecilan. Yang bagus nomor 11. Nah, jangan lupa sebelum kita masang sealnya, seal klep, kita harus ingat ring ini harus kita pasang dulu. Ini ada 8 biji lur. Ada 8 biji, harus kita ingat nih kurang 1 nih. Ini kurang 1. Ini. Nah, dia harus ada 8 biji kita ya. 1. Ini harus kita pasang dulu. 2. 3. 4. Ntar 1, 2, 3. Ini lemeknya per 4. Jadi nanti bagaimana cara masang per, walaupun sendiri dijamin bisa ya. Walaupun kita cuma sendirian gitu tanpa alat yang harus. Memang sih banyak orang-orang yang bertanya, Om kan ada alatnya. Baik ini cara ngencengin, Om nggak pakai alat ini, pakai alat itu. Waduh, nanti ya gimana ya, sampean kalau mau belajar takut deh. Aku kunci ini belum punya, aku belum nggak beres. Yang penting ya kita harus teliti, pakai perasaan gitu. Kan kita bukan bukan buka bengkel, bukan montir. Jadi sewaktu-waktu kita bisa benerin sendiri. Ya namanya orang ya. Memang ini kerjaannya bengkel, cuma sekarang kalau mobil-mobil katana kan bengkel juga jarang mau. Nah ini lur, gini lur. Ini kan gini. Ini kan gini lur. Nih pasangnya kan gini. Nah sesudah ini kita pakaiin kunci ini. Kita dorong nanti jelak gitu ya. Gitu lur. Insya Allah paham ya. Saya tak cari palu dulu sebentar. Nah kirang. Ini kita kasih oli juga nih dikit-dikit. Baru ini kita pasang lur. Kita pasang nih. Ini kan sealnya ya.
Ya, kita pasang gini, Lur. Dirasakan dulu pakai tangan lurus. Nah, ini kalau sudah lurus gini, ini tadi yang saya sebut, ini sok nomor 11 ya. Ini sok nomor 11 kita tancepin. Karena kalau sok nomor 11 itu pas dia masuk ke sininya. Tuh. Kalau 10 kekecilan ngerusak ini. Kalau 12 kelebaran, ininya yang suka rusak. Jadi ini. Ini gini, Lur. Masukin, ketok aja, Lur. Kita rasakan. Tuh, beres, Lur. Ya, gitu caranya memasang seal klep. Ini cara memasang. Nah, ini kita dorong dulu, kita rasakan. Kalau sudah dirasakan plus masuk nggak miring, baru kita pasang soknya, kita ketok. Ya, saya buat maaf ya buat saudara-saudaraku yang sudah pintar mengingatkan kalau nganu pakai kunci ini, pakai alat ini emang ada, cuma nanti saudara-saudara saya yang pingin bongkar sendiri, tapi ingin belajar kan harus beri peralatannya, ya nggak bisa-bisa gitu loh. Beli kunci yang buat ngencengin ada ukurannya, terus masang ini nanti masang klep klepnya itu susah. Kalau pakai alatnya itu ada sih, cuma kan ya nggak beres-beres nanti. Maksudnya itu kalau bisa beli alat ngapain? Nggak dibawa ke bengkel aja kan gitu. Ini kalau kondisi kita lagi pingin benerin sendiri atau memang apa ya dana ngepas itu, kalau dananya ngepas terus dibuat beli kunci kan nggak cukup nanti. Nah, udah gini, Lur. Oke. Nah, kita sekarang mau masang ini kan selalu ada nomornya ya. Ini ada nomornya. Nah, ingat ya. Kalau ini belakangnya. Ini berarti 4. Kalau yang begini ini depan. Yang ada ginian 2, ini bagian depan, yang sono bagian belakang. Kita taruh sini ya. Berarti kan depannya ini. Nah, klep itu kalau sudah kita sekir, biasa ditandain di sini, tandain. Ini tandain. Ya. Ya, ini kelihatan nggak? Ini berarti tanda nomor 1, Lur. 1, ntar saya tak cari lap dulu, Lur. Aduh. Nah, balik lap. Nih, dapat tisu sama itu. Nggak begitu jelas ya. Kita harus agak majuan nih videonya biar saudara-saudara jelas ya. Nah, ini kita lihatkan di sini. Ini klep yang habis kita skir kan sudah ditandain, Lur. Tadi udah saya bilang kalau yang ini, yang gini ini berarti bagian depan. Artinya ini nomor 1. Ini nomor 1, Lur. Ini kan ada nomornya ini. Kelihatan nggak nih, Lur? Nih. Kelihatan kan nomor 1. Kita masukkan. Nah, berhubung ini sealnya baru, jadi kita masukin pelan-pelan sambil kita putar-putar gini. Kita tahan pakai tangan ini yang belakang, yang di seal yang kita ketok tadi. Nah, udah masuk gini. Ah, udah aman. Terus kita cari lagi. Ini nomor berapa? Ini ada nomornya semua. Nah, ini nomor 2, Lur. 1, 2. Ini nomor 2 kan. Nomor 2. Kita cariin dulu ya. Semuanya. Sambil kita lap ya. Ini nomor 3. 1, 2, 3. Kelihatan kan? 1, 2, 3. Ini nomor 3. Terus ini nomor 4. Kalau nomor 4 tuh kosong. Kosong. Ini nomor 4 tuh kosong, nggak ada nomor. Jadi kalau nandain itu 1, 2, 3 aja, 4-nya nggak usah. Nah, ini sama. Masangnya kita putar-putar gini dulu. Nah, nomor 3 juga
Kita lap dulu lah. Soalnya kalau habis saya sekir itu saya kasih oli kan kita nggak langsung masang ya, bisa sehari atau lebih. Ini kita pasang caranya gitu loh. Lah, nomor 2 juga. Tapi tetap harus ada oli supaya apa ya? Nak bersih. Nah ini kita masang lur. Sabar ya. Nah ini kita putar-putar bawahnya gini kita tahan. Nah mantep kan. Sekarang yang gede. Ini yang minyak ya. Yang ke bensin. Kita lihat ini nomor berapa. Ini nomor 2 ini. 1, 2. Ini nomor 2. Nomor 2 di sini lur. Kita gerayain juga nih bawahnya biar aman tuh. Nah, jangan langsung main dorong, takut nanti silnya copot ya. Ini nomor berapa ini? Loh. Ini nomor 2 ya. Oh ini nomor 3 nih. 1, 2, 3. Ini nomor 3. Ini nomor berapa ini? Ini nomor 1. Ini ada cuma garis 1. Supaya nggak salah ya. Jadi jangan lupa kalau nyopot ginian juga harus sebelum disekir harus ada angka-angkanya supaya nggak ketuker. Yang kosong nomor 4. Nah, kan gampang kan, Lur? Nah, ini terus mulai ya kita pasang. Oke, gitu dulu. Saya tak nyiapkan balok kayunya karena bawahnya ini harus ditambahin balok kayu, Lur. Nah, ini kita pakai balok kayu gini. Tutupin kain lah biar nggak kotor ya. Aduh, kita harus belahan lur, cuma ya aman ya. Nih caranya gini lur. Nah, kan ini ngenain kayu belakang. Terus dari kita pasang ini lur. Ini gimana cara masangnya? Kan saya tunjukkan dengan sangat mudah tanpa peralatan ya. Nah, terus kita sekarang mulai masang apa namanya ini? Yang ini ya lur, masang per. Kalau masang per, saya udah ini juga gitu lur, jangan pernah kebalik ya. Pelatuk-pelatuk ini harus kita tandain dari ini nomor 1, 2, 3, terus ini 4. Nah ini saya pakai dulu di sini ya untuk masang per. Ini suka gini emang, suka agak susah. Kita pasang dulu. Nah ini kita pasang lur, gini lur. Nah, kita pasang. Fungsinya, kelihatan nggak sih ini? Yang mana ya? Nih. Ini kan per. Ini pernya, lur. Nah, ini bisa kita praktekkan aja dulu ya. Kita masukkan gini, saumpama. Udah masuk gini. Terus kan dipasang ini, lur. Ini. Kan ini masangnya susah. Tapi jangan lupa, bawahnya ini kita kasih. Saya biasanya menggunakan apa ya? Tadi saya udah buat, lupa naruh lur. Wis tuwek lalian. Mana ya? Tadi aku udah buat apa? Duit tak punter-punter. Rencana buat ganjel ring. Cuma lali ndelei lur. Lali itu lupa. Oke kita cari dulu ya lur. Tak matiin ya. Nah sekarang saya kan tadi ini rung. Ya. Ini uang aja saya giniin buat ganjel ini. Supaya nanti ininya nggak turun. Jadi kita taruh di bawah ini lur. Nah, kita rasakan dulu. Ini belum pas namanya. Yang ring tadi harus pas. Supaya dia tidak turun ininya.
Ini kan turun dia, kan nggak boleh turun. Nah ini enak nih. Nah kayak gini nggak turun ya. Kita pasang ini. Caranya sangat mudah. Kita bisa juga pakai obeng gini kita tahan ya. Sendiri aja juga bisa. Oh langsung juga bisa lur. Kita coba dulu lur. Nah setelah kita pastikan ini tidak turun. Kan bawahnya ini saya ganjel lur. Ya. Udah pastikan nggak turun. Pasang pernya. Pernya pasang. Terus pasang ini. Terus siapkan pelatuk ya, 2 biji ya. Ini namanya apa ya? Kuku bajing atau apa ini? Siapkan 2 biji gini. Terus cari obeng. Ini obengnya kurang besar. Cuma begini aja. Sendiri juga bisa kok lur. Ya, ini sendiri gak bisa. Kita ginikan lur. Nah, ya kan cuma obeng aja 2. Cuma yang paling susah ini. Yang gede atas ya, yang lancip bawah. Ini sampean pasang di sini. Kalau di sananya gampang, pasang sini dulu. Obengnya kita mainkan dulu. Sampai dia mau masuk. Emang agak ini ya, cuma enak. Ini kan udah masuk ya. Udah masuk gini. Yang satunya ini lebih gampang lagi, cuma inget ya yang gendutnya, ini kan ada semacam ini yang gendut ya ini. Ini belum. Tuh, kan udah masuk ya lur. Nah ini. Tuh masuk. Masuk kan? Cuma insya Allah mudah ya. Ini mudah kan? Jadi hal-hal kayak ini sama. Ini pun sama. Kalau enggak saya praktekkan sekali lagi. Kita angkat dulu dikit. Ganjelnya kita paskan. Ganjel bawah ini supaya ini kan masih jalan. Ini masih jalan. Cari yang enggak jalan. Nah ini udah enggak jalan. Kasih ininya. Habis ini ringnya yang tebel. Kalau yang atas yang tebel, yang bawah tadi yang tipis, jangan salah. Terus siapkan kuku bajing atau pengikatnya 2 biji di sini buat persiapan. Cari obeng. Bisa juga ini pakaiin kaki ini. Kita pakaiin obeng. Ini agak kotor lur. Kita bersihin dulu ya. Nah ini kita pakai obeng 2. Kita buat nahan dulu. Masuk enggak? Ini kita tes. Nah masuk lur. Sudah masuk. Jangan lupa ininya. Yang gemuk di atas ya. Ini yang susah pasang dulu pojok sini. Obengnya mainin gini kayak saya. Ini kalau agak susah, kita lepas dulu, kita benarkan posisi obeng, berarti obengnya kurang Nah, kayak gini nih, ini masukkan sini. Nah ini kalau sudah tek masuk, yang satunya di sebelah yang gampang. Nah ini, nah tinggal gini lur. Tuh, udah rapi kan? Sekian cara-cara memasang per klep tanpa peralatan tapi dengan sendiri hanya menggunakan obeng 2 biji lur. Oke lur. Insya Allah paham ya. Gitu ya. Dengan mudahnya ya lur ya. Semoga ini sedikit ada manfaatnya lur. Ya. Saya ingatkan ya untuk walaupun pasang sendiri ya kita kalau ini ya pegang pakai kaki lah lur. Ini ya.
ya, masukin ya kan. Terus ini ring yang tebal. Terus cari obeng. Ini obeng. Ditahan dulu obengnya, dirasakan dulu. Nah, gini kan Lur. Kalau enggak ini bisa dibalik obengnya, cari yang posisi paling enak. Nah, kalau sudah begini Lur, ini tinggal dicari ini knobnya. Yang susah jangan dipasang yang lebar yang sono. Di sini kita mainkan. Nah, kalau sudah dek masuk, baru yang ini ditaruh di sini Lur. Yang gampang Lur. Nah, udah lepas. Tuh, beres kan? Jadi nggak perlu susah-susah masang apa? Per. Yang penting waktu kita masang di bawah sini nih, kita ganjel nih dalamnya apa? Klepnya ini supaya dia nggak lari. Nah ini udah nggak lari gini. Kita pasang ini Lur. Ya. Nih kita siapin ringnya. Nah ini kita pasang gini. Waduh pelatuknya kok kurang satu. Tuh pelatuknya kurang satu Lur. Kita nyari dulu ya. Nyari pelatuk dulu. Nah kita udah ketemu nih pelatuknya. Ya. Kita mulai lagi. Ini kan tadi supaya sampean ini tak ulang-ulang biar paham. Kan gini masangnya saya sendirian, nggak ada temen. Jadi pakai kaki aja gini. Kalau dulu masang gini kan harus bertiga, berempat. Sampai pusing ya. Sekarang udah enggak, gampang kok ya. Asal pernya ini enggak kita dorong gini Lur. Tinggal kita masang. Ingat ya, masang ini yang paling susah dulu sebelah sini Lur. Nah, terus ini kita main-mainin gini. Nah, kan udah masuk nih, udah masuk terus ini juga kita pasang. Ini pasang yang gampang. Nah, udah masuk, udah kita angkat obengnya tuh. Gampang kan Lur? Kira-kira kayak gitu. Cara masang. Ntar kalau udah habis gini Lur, ambil ganjelnya ini. Ini kita ketokin dikit-dikit. Nah, biar dia ngigit. Nah, biar dia maksudnya ngepres gitu loh Lur. Nah ya. Nah, ini aja. Nah ini kan udah ngepas, bagus. Tinggal kita masang pelatuknya. Tapi sebelum masang pelatuk, asnya kita pasang dulu Lur. Oke. Ya insya Allah udah mulai ngerti ya cara memasang per klep dengan mudahnya tanpa bantuan. Nah kita sekarang mau masang apa? Klep dan pelatuknya ya. Tapi kita harus masang ini dulu Lur. Aduh. Ya masang ini kan dari sini nih. Nih. Kita masang ini adalah masang ini dulu Lur. Kita pasang dulu. Pasang Lur. Ini harus kita pasang dulu. Nah ya. Terus usahakan dikasih oli Lur. Di lubang-lubangnya baut ini kita kasih oli. Supaya nanti olinya masuk di dalam. Kena apa? Kena asin ya. Lalu saya gitu. Biar kita enak masangnya ya. Ini kan enak nih. Kita masukin oli. Nah ini setelah gini. Kita masukkan nih as. Nah pas. Nah kita puter. Ini kan ada kancingnya ya Lur. Kancingnya ini Lur. Ini kan kancingnya di sini Lur. Terus dia bautnya itu dia bautnya baut kayak payung cuma pendek. Nah ini yang pendek gini. Kalau yang panjang gini nih baut asnya bukan. Jadi bautnya pendek. Ada dua. Nah ini. Nih baut pendek dua buat ngancing ini Lur. Ya pokoknya perlu ketelitian ya Lur. Nah ini.
Kita pasang dulu. Ini kancingnya asnya ini. Nah, kalau udah dipasang gini, ingat. Ini kan kalau saya biasanya kalau buka yang sebelah sini nih, bautnya cuma saya pasang di sini. Kalau yang ini pelatu ini saya pasang semua supaya nginget di deketnya kabulator. Jadi biar pelatunya tidak ketuker gitu loh Lur, maksud saya ya. Jadi ini caranya juga kita harus benar-benar ngerti gitu loh Lur, biar aman. Kalau tidak ya problem terus nantinya ya. Dah ada telepon Lur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Lagi nyeting, ntar tak matiin video saya dulu. Lagi nyeting saya lagi bikin konten masang apa ini. Nah kita masang ini ya Lur. Ini tadi udah saya pasang. Ini kenapa saya kalau kok saya baut semua. Yang satu ini biasanya saya baut sini kalau nyopot. Ini biar tahu. Kalau yang dibaut semua ini artinya lurus ke manipul bensin. Jadi kita lepas ya. Terus cara ngelepasnya juga jangan lupa. Ini kan nanti naruhnya begini. Ngelepasnya dari sini Lur. Nah ini inget ya. Sunsunan ini jangan sampai. Ini kan ada baut lagi. Ini selalu saya lepasi baut-baut ini. Terus sunsunannya biar nggak lupa. Ya. Sunsunannya bisa kelihatan nggak video nih. Ini kan di sini. Jadi 1, 2, 3-nya. Biar nggak salah gitu loh. Ini kan gini Lur. Ini kita lepas ya. Loh kita lepas. Ini kan 1, 2, 3. Ini yang 4. Ini kalau yang satunya saya baut semua. Kalau lainnya saya tandain baut gini. Kalau yang lurusnya ke kabulator atau ke kabulator ini saya kasih baut semua. Biar nanti waktu saya bongkar nggak terjadinya salah lagi kan gitu Lur ya. Jadi kalau udah masang gini, inget ya. Ini kita pasang dulu. Ya, baru ininya. Terus ininya diusahakan waktu masang ini semua harus kendor. Supaya nggak ada tahanan ke mari. Ya, inget ya Lur. Supaya apa? Supaya ke pelatuknya itu agak enteng. Ya. Ini gini Lur, emang agak ini ya. Kita harus sabar. Nah, nih. Nah, udah masuk kan? Tuh, masuk kan? Nah, ini sama. Ini juga kita pasang, tapi ini harus kendor. Baut ini harus kendor. Kenapa harus kendor? Ini supaya nanti nggak nyentuh as. Pelatuknya ini nggak nyentuh as, nggak langsung nekan per. Jadi kita pasang. Ini cara memasang yang sangat mudah Lur, menurut saya Lur. Oh, Lur, gampang kan Lur? Usahakan ini selalu kendor ya Lur. Ini kita pasang. Terus ingat, ini harus kita kendorin terus. Supaya nggak ada penyentuhan waktu kita masang atau nyetel nanti masang di gandengin mesin juga nggak terlalu berat. Nah, ini aja masih kesentuh. Kesentuh bisa kita putar dikit Lur. Ininya sayang. Jadi usahakan sampai los kosong dia. Ini sampai kosong. Saya kebiasaan apa ya? Teliti apa yo namanya kita itu mobil ya, kalau hanya kita lah yang tahu. Nah ini kan enak Lur. Nah masuk kan Lur. Nah tinggal yang sini kita pasang lagi ini. Ya pernya dulu, terus ini kan panjang, jangan panjang, kita kendorin supaya nggak ada sentuhan ya antara apa per ya, supaya enteng gitu loh. Ini kita kendorin. Hanya
kita ke mesin itu nggak perlu terlampau harus pinter sekali, enggak. Cuma kita harus apa ya, teliti, cuma itu aja loh. Asal kita sabar, teliti ya pasti gampang lah. Nah, udah beres kan, Lur? Oke? Paham ya? Nah, setelah ini kita terpasang rapi gini. Ini kan baru saya baut pinggir-pinggir ini aja. Ini harus kita isi oli, Lur. Ini kita isi oli supaya di sulingnya. Suling klep ya, supaya ada oli. Di situ ada lubang-lubang mengarah ke mana? Ke pelatuk. Jadi ini kita masukin oli aja tuh. Saya masukin oli kan, Lur. Nah, ini saya masukin oli di lubang ini sebelum saya masang bautnya. Ya enak nanti. Di solingnya kan kemasukan oli. Jadi agak lumayan bagus. Nah setelah itu baru kita baut. Baru kita baut, Lur. Kita baut, Lur. Setelah kita isi oli, itu kan di sulingnya supaya lancar. Ya, nah ini baru kita arahkan, kita baut semua, Lur. Ya kira-kira kayak gitu cara. Ini biarin kosong. Tuh kan kosong kan. Soalnya jangan sampai ini berat. Kalau berat nanti nyentuh ke ini. Apalagi waktu kita masang di blok mesin segala ya. Oke. Kita aja, Lur. Oke, Lur. Nah setelah ini kita pasang rapi semua. Sekarang kita kencangin. Pakai obeng ketok ya. Yang ini harus wajib ini kencangin. Nah gini, Lur, biar nggak gampang lepas ya. Kancing, Lur. Nah ini udah kenceng nih. Ini kan enak, Lur. Jadi tetap ini harus kita pakaiin ketok supaya apa? Supaya nggak gampang lepas. Kan saya pernah buka itu bautnya udah kendor semua. Mungkin sama orangnya nggak diketok. Kan ketok cuma buat ngancing aja, Nah setelah gini kita tes. Nah, aman kan? Udah aman. Udah selesai sudah cara perakitan Senderhop. Tinggal bersihin ini, ntar mau diganti punyanya Suzuki Carry, Lur. Ganti ini biar nanti saluran air nggak terjadi overhead lagi, aman. Oke, Lur, gitu aja ceritanya. Ini udah mulai. Ya, ini kita masang ini, jangan lupa ya, ini kita sini. Kan ini kita giniin ya. Ya. Terus ini sebetulnya untuk untuk saluran udara yang mengandung oli supaya dia nanti ngisepnya keluar di lubang ini ke filter nih, lubang ini terus ke filter ya. Kita pasang dulu, Lur. Ya kita harus masang, tidak perlu lem kalau gini, tapi orang ini untuk pembantas udara, cuma ya harus kalau bisa diusahakan ada dibersihin. Ini juarang, orang banyak turun mesin, cuma ini jarang dibuka. Ini wajib dibuka supaya yang diisep hawa oli ke karburator ya. Karburator itu nggak terlampau banyak, masih disaring sama ini. Ntar kan sudah kayak begini nih, Lur. Ya matiin dulu. Jadi nanti yang tadi itu dia keluar ke sini itu membawa dampak oli ya, atau uap oli diisep oleh karburator. Ini baut yang ini tadi ya, Lur. Kita kencengin, Lur.
tes dulu. Udah kenceng belum? Udah, matiin dulu. Nah, ini sudah rapi. Kita tinggal naruh sini biar nggak terlalu kotor ya, Al. Iya. Ini ya, Al. Kok nggak cukup, Al? Apa ini? Oh, pelatuknya ini terlalu tinggi-tinggi ya. Apa deh buat nutup aja kok ya? Iya. Dah, buat ditutup aja dulu. Oke? Iya. Ini kan tinggi ya. Nanti kalau udah disetel nggak tinggi ya. Ya udah.